Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada dosen pengampu mata pelajaran biokimia, Bapak Said. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya berdua bersama Anggia Marisa dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang kinetika enzim, teori pengikat, dan inhibitor. Baik, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Anggia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinetika enzim. Jadi, kinetika enzim itu suatu studi tentang aktivitas enzim berdasarkan konsentrasi substratnya. Jadi, pada konsentrasi substrat rendah, maka laju reaksinya juga rendah, tetapi meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat. Nah, ketika konsentrasi substrat terus meningkat, maka laju reaksi akan mencapai titik maksimum atau Vmax karena enzim menjadi jenuh. Kemudian analisis kinetika dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama ada Michaelis-Menten, yaitu tentang menekankan hubungan antara kecepatan reaksi dan konsentrasi substrat. Kemudian yang kedua ada teori steady state atau Briggs-Haldane, yaitu tentang menggambarkan keadaan di mana konsentrasi kompleks enzim substrat tetap konstan. Nah, jadi reaksi kimia itu terjadi saat molekul reaktan berada dalam keadaan transisi. Nah, yang memungkinkan pembentukan produk lebih mudah. Nah, laju reaksi ini jadi sebanding dengan konsentrasi senyawa dalam keadaan transisi dan akan tinggi ketika banyak molekul dalam keadaan tersebut. Nah, reaksinya bisa dilihat pada layar. Ada enzim atau E, kemudian ditambah substrat atau S, menghasilkan ES, kompleks enzim substrat, kemudian sehingga menghasilkan enzim dan hasil atau P. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi kinetika enzim. Nah, yang pertama itu ada konsentrasi substrat. Nah, jadi konsentrasi substrat ini laju reaksi umumnya meningkat dengan bertambahnya konsentrasi substrat hingga mencapai V maksimum yang selanjutnya yaitu suhu atau temperatur. Nah, jadi biasanya meningkatkan dari laju reaksi tersebut. Jadi laju reaksi akan meningkat dengan seiringnya bertambahnya temperatur hingga temperatur itu optimum yaitu 37 sampai 45, lebih dari 55. Nah, pada suhu stabil suhu tinggi dan stabil suhu rendah pada 37. Kemudian laju reaksi ini akan menurun karena adanya denaturasi enzim. Jadi suhu optimumnya itu di 55 itu akan menurun kembali karena adanya denaturasi enzim yang selanjutnya yaitu pH. Nah, pH ini memiliki pH optimum di mana mereka akan bekerja paling efisien. Aktivitas enzim akan menurun di luar optimum. Nah, pH yang biasanya itu di 7 sampai 9. Kemudian yang terakhir ada inhibitor atau penghambat kerja enzim. Nah, jadi inhibitor ini merupakan molekul yang mengikat enzim dan menurunkan aktivitasnya. Inhibitor ini dapat diklasifikasikan dengan irreversible dan reversible. Nah, reversible itu sendiri ada kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Selanjutnya di sini ada konsentrasi substrat. Nah, jadi pada konsentrasi substrat ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya, enzim dalam substrat ini membentuk kompleks, sementara yang disebut sebagai kompleks enzim substrat atau S, pembentukan kompleks ini merupakan langkah awal dari adanya katalisis. Pengaruh konsentrasi substrat pada kecepatan awal reaksi yang diketahui tapi tidak pernah mencapai karena konsentrasi merupakan suatu konsentrasi di mana laju reaksi ini setengah dari maksimumnya. Nah, konsentrasi setengah dari maksimumnya konsentrasi enzim
Dan dalam percobaan seperti ini umumnya sangat rendah atau relatif rendah sehingga substratnya itu lebih dari enzimnya. Meskipun saat ini digambarkan sebagai rendah atau yang relatif rendah, satuan yang ditampilkan merupakan tipikal untuk reaksi yang dikatalisis oleh enzim dan diberikan hanya untuk membantu mengilustrasi arti dari final sendiri. Nah, jadi kurva ini tuh menggambarkan bagian hiperbola persegi panjang dengan satuan asitor dari Chanex. Jika kurva dilanjutkan di bawah S, kurva tersebut akan mendekati vertikal di substrat dari min km atau dari min home. Oke, nah selanjutnya di sini ada gambar kurva untuk Michaelis. Jadi ini tuh untuk menaksirkan hubungan Vmax dan Km. Nah, Vmax ini diperkirakan dari grafik titik-titik di mana kecepatan reaksi ini tidak lagi meningkat pada konsentrasi substratnya. Nah, Km ini diukur pada sumbu S atau substrat. Km menggambarkan konsentrasi substrat yang menghasilkan suatu kecepatan setengah Vmax. Nah, jadi dari sini laju reaksinya itu meningkat dengan seiringnya bertambah konsentrasi substratnya, sehingga nyapainya kemudian akan menurun lagi dengan adanya denaturasi enzim yang terjadi pada saat sudah mencapai dari suhu maksimum. Nah, kalau di sini suhu maksimumnya itu di sekitar 64. Jadi di sini ada konsentrasi substrat dari Leomon, Michaelis, dan Maud-Metan. Nah, mengusulkan yang pertama mengusulkan suatu teori umum untuk aktivitas enzim dan memperoleh suatu persamaan matematik untuk menyatakan bentuk kurva hiperbolik dan untuk mengkalkulasi rata konstan. Kemudian mengusulkan juga molekul enzim sebagai E dan molekul substrat adalah S, sehingga mampu berkombinasi membentuk suatu kompleks yang reversibel. Nah, bisa dilihat pada layar E tambah S sama dengan ES sama dengan E tambah P. Nah, di situ terdapat K1, K2, K3, dan K4. Nah, istilah K1, K2, K3, dan K4 ini menggambarkan konstanta untuk tahap-tahap individual. Nah, terjadi dua kemungkinan kompleks ES. Yang pertama, dapat berbalik menjadi enzim dan substrat yang bebas atau dapat dibalik untuk membentuk produk atau P dan enzim yang bebas. Di sini ada Lemon, Michaelis, dan Maud-Metan membuat beberapa asumsi untuk menentukan rumus. Yang pertama ada mereka memilih untuk mengabaikan reaksi yang berbalik produk. Jadi P dan enzim bebas terhadap kompleks ES yang digambarkan oleh K4 di dalam urutan reaksi. Jadi reaksi ini tuh menjadi penting setelah konsentrasi tinggi P diproduksi ketika ahli biokimia menggunakan persamaan Michaelis-Menten di dalam laboratorium. Mereka hanya mengukur initial rate atau rata konstan awal ketika reaksi yang diwakili oleh K4 adalah sangat-sangat lambat selama beberapa menit di awal. Jadi reaksi sebelumnya itu urutan reaksi minimal yang diperlukan untuk menjelaskan kinerja enzim. Nah, suatu versi reaksi yang rumit menunjukkan suatu kompleks enzim produk memerlukan analisis matematik dan tidak secara signifikan pemahaman kita terhadap fungsi enzim. Nah, bisa dilihat jadi dapat dirumuskan E tambah S sama dengan ES sama dengan EP sama dengan E tambah P. Kemudian yang merupakan enzim bebas dan juga produk hasil dari reaksinya dengan persamaan dasar untuk menjelaskan bagaimana reaksi katalis ini, yaitu V0 sama dengan Vmax substrat dibagi Km tambah substrat. Jadi dengan keterangan V0 itu kecepatan awal karena konsentrasi substrat, kemudian Vmax kecepatan maksimum, dan Km itu konstanta Michaelis. Yang di sebelumnya yang sudah dijelaskan, di mana K1 adalah kecepatan pembentukan ES kompleks, dan kedua yaitu kecepatan konstan konversi ES kompleks ke V, sedangkan K-1 itu kecepatan konstan pemecahan ES kompleks ke E bebas atau dengan produknya. Nah, di enzim ini sangat efisien dalam mengkatalis suatu reaksi. Steady state atau keseimbangan reaksi segera dapat tercapai apabila kecepatan pembentukan ES kompleks sama dengan kecepatan pemecahnya.
Bawah ini ada gambar di mana gambar ini menunjukkan diagram genetika enzim yang merupakan representasi visual hubungan antara laju reaksi enzimatis dari konsentrasi substrat, di mana sumbu X ini menunjukkan konsentrasi substrat di dalam satuan milimolar, sedangkan sumbu Y menunjukkan laju reaksi dalam satuan mikromol. Nah, di kurva ini menggambarkan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi substrat. Di bagian awalnya ini laju reaksi meningkat terus-menerus hingga Vmax atau yang maksimum, dan juga peningkatan cepat seiring dengan konsentrasi substratnya. Di bagian akhirnya di laju reaksi mendekati jumlah maksimum atau Vmax, tapi tidak sampai ke jumlah maksimumnya karena ada denaturasi enzim dan tidak lagi meningkat dengan bertambahnya konsentrasi substrat. Selanjutnya masih membahas tentang kurva, di mana grafik ini, pada kurva ini digambarkan oleh Michael Manson. Kemudian dia merumuskan bahwa enzim itu sebenarnya tidak mencapai Vmax, tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung di sini itu adalah setengah Vmax. Pada konsentrasi setengah Vmax ini, konsentrasi substratnya kita rumuskan dengan Km. Di mana Km itu adalah konstanta Michelin. Dari Km itu sendiri merupakan konsentrasi substrat pada saat kecepatan reaksi sama dengan setengah kecepatan maksimum. Selanjutnya ada persamaan Lineward dan Brook, di mana pada tahun 1934 Hans Lineward dengan Dean Brook melaporkan suatu metode untuk mengubah persamaan Michaelis-Menten ke dalam suatu format yang memungkinkan untuk analisa grafis. Persamaan linear dan Brook ini memungkinkan 1-2 percobaan di dalam satu format garis lurus. Karena rumus persamaan Michaelis-Menten itu sulit dibuat, menjadi persamaan Lane-Weaver-Brook atau diplot sebagai Lane-Weaver-Brook. Plot Lane-Weaver-Brook ini melinearkan reaksi enzim sehingga bisa kita hitung persamaan linearnya. Dengan plot lain-lain, plot Weaver-Brook ini adalah cara lain untuk mempresentasikan data dari kurva saturasi Michael. Salah satu hal yang perlu diperhatikan tentang persamaan lain Weaver-Brook ini adalah jika diplot sebagai grafik. Persamaan tersebut merupakan garis linear dengan persamaan Y sama dengan Mx per B. Secara garis besar menafsirkan titik data sangatlah mudah. Sebaliknya, kurva saturasi Michaelis-Menten ini terkadang lebih sulit diinterpretasikan karena titik data yang berbeda dan sifat grafis yang hiperbolik. Sedangkan dalam plot ini kemiringannya itu sama dengan Km per V atau Km per Vmax. Titik potong X sama dengan min per Km dan titik potong Y sama dengan 1 per Vmax. Di plot Lane-Weaver-Brook ini representasi grafis dari kinetika enzim. Nah, sumbu X-nya yaitu kebalikan dari konsentrasi substrat atau 1 per konsentrasi substrat. Nah, sumbu Y-nya itu adalah kebalikan dari kecepatan reaksi atau 1 per Vmax. Dengan cara lain, plot Lane-Weaver-Brook ini sering juga disebut sebagai plot timbal balik ganda karena peningkatan konsentrasi substrat menurunkan nilai 1 per konsentrasi substrat. Karena penyebutnya semakin besar. Oleh karena itu, ke kiri pada sumbu X menunjukkan peningkatan konsentrasi substrat. Demikian pula kecepatan reaksi yang lebih besar akan menurunkan nilai 1 per Vmax. Selanjutnya di mana ada tabel di bawah ini, di mana kita ambil salah satu contohnya. Di sini ada heksakinase yang berada di otak kita. Untuk heksakinase itu Km-nya itu 0,05, artinya adalah konsentrasi glukosa yaitu 0,05. Maka glukosa itu akan dihancurkan di otak jadi gula darah. Jadi ketika gula darahnya rendah, otak kita masih bisa bekerja.
Baik, selanjutnya ada pengaruh pH terhadap reaksi enzimatik, di mana pH ini mempengaruhi kecepatan reaksi. Jadi enzim itu punya pH optimum di tubuh kita. Sebagian besar enzim pH optimumnya itu adalah 7,4 mengikuti pH tubuh. Jadi kalau pH-nya naik, enzimnya itu tambah lambat. Nah, misalkan enzim yang ada di lambung, contohnya itu adalah pepsin, dengan pH optimumnya juga mengikuti pH lambung yaitu 1. Nah, makanya pH lambung ini penting sekali dijaga dengan baik. Kalau lambung itu mengeluarkan asam lambung, sebetulnya itu dia berpola. Jadi tidak setiap saat asam terus, tapi pada saat waktu makan, seperti misalnya itu jam 6, dia akan mengeluarkan asam lambung. Nah, pengaruh pH ini juga, pH dapat mempengaruhi muatan, di mana muatan mempengaruhi struktur enzim. Selanjutnya akan mempengaruhi reaksi ES, akibatnya kecepatan reaksi dipengaruhi. Baik, di sini juga ada pengaruh suhu atau temperatur, di mana pengaruh temperatur makin tinggi temperatur, makin mudah rusak, di mana enzim itu lebih stabil pada temperatur yang rendah. Selanjutnya ada inhibitor atau menghambat reaksi enzimatis. Di sini tuh ada kerja enzim dapat dihambat secara reversibel atau irreversibel. Di mana reversibel itu inhibitor yang efeknya dapat dikembalikan ke semula atau dapat dikurangi sehingga enzim dapat bekerja seperti sedia kala. Sedangkan untuk irreversibel, golongan yang bereaksi dengan atau merusak suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas kataliknya. Jenis inhibitor di sini yaitu ada 3. Yang pertama itu inhibitor kompetitif, di mana bersifat bersaing dengan substrat untuk menempati situs aktif enzim. Dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Untuk inhibitor non kompetitif yaitu mengikat enzim di luar situs aktif, menyebabkan perubahan bentuk enzim. Tidak dapat diatasi dengan penambahan substrat. Ide non kompetitif ini mengurangi Pmax, tetapi Km tetap. Yang ketiga itu ada inhibitor uncompetitif, di mana mengikat hanya pada kompleks enzim substrat atau ES, menurunkan Km dan Pmax secara proporsional, biasanya ditemukan pada sistem multisubstrat. Adapun contoh penggunaan dari inhibitor reversibel itu, yang pertama di inhibitor kompetitif itu ada obat methotrexate, di mana kegunaan ini digunakan untuk mengobati kanker dan artritis reumatoid. Dengan cara kerjanya, methotrexate menghambat enzim dihidrofolat reduktase dengan bersaing melawan folat, sehingga menghambat sintesis DNA pada sel kanker. Yang di inhibitor non kompetitif ini, contohnya itu di obat dexamethasone pada beberapa target enzim. Kegunaannya anti-inflamasi yang kadang menghambat enzim melalui ikatan non-kompetitif. Cara kerjanya mengikat bagian lain dari enzim dan mengubah bentuknya, mengurangi aktivitas enzim tanpa mengganggu pengikatan substrat. Yang ketiga itu di inhibitor unkompetitif, di mana contohnya itu lithium pada pengobatan gangguan bipolar. Dengan cara kerjanya dalam beberapa jalur metabolik, lithium bertindak sebagai uncompetitive inhibitor pada enzim yang mengatur sinyal saraf. Sedangkan di irreversible inhibitor ini terdapat contohnya, di mana ada aspirin atau asetil salisilat, di mana target enzim ini ada siklooksinase atau COX1 dan COX2, dengan fungsinya itu menghambat pembentukan prostaglandin atau zat pemicu nyeri dan peradangan. Penggunaannya itu obat pereda nyeri, demam, dan antiinflamasi. Dengan mekanismenya mengasetilisasi residu serin di situs aktif enzim dan ini tuh tidak bisa dipulihkan. Ada yang kedua itu penisilin, target enzimnya itu transvestidase atau terlibat dalam sintesis dinding sel bakteri. Fungsinya menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Biasanya digunakan pada antibiotik. Mekanismenya mengikat enzim secara kovalen yang menyebabkan kematian sel bakteri. Yang ketiga ada DFV, diisopropyl fluorofosfat, dengan target enzimnya itu serin protease,
asetilkolinesterase. Penggunaannya dahulu sebagai senyawa racun saraf, sekarang digunakan terbatas di riset. Mekanisme membentuk ikatan kovalen dengan gugus serin yang membuat enzim lumpuh total. Yang ketiga itu ada ioda acetamide. Target enzimnya enzim yang memiliki gugus SH atau cysteine di situs aktif. Penggunaan penelitian laboratorium untuk memblokir aktivitas enzim tertentu. Mekanismenya bereaksi dengan gugus sulfihidril yang merusak situs aktif secara permanen. Cukup sekian pemaparan dari kami berdua. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.